Halo Never Friends, ketemu lagi. Kali ini saya mau bahas satu topik yang cukup hangat kali ini ya. Karena semakin banyak masyarakat kita yang aware dengan masalah-masalah kesehatan. Nah, ini ada pertanyaan menarik yang berhubungan dengan pasien gagal ginjal. Jadi, ada yang menanyakan, ada beberapa suplemen makanan atau sejenis susu yang beredar di pasaran itu untuk pasien-pasien gagal ginjal ternyata kandungan gulanya sangat tinggi. Padahal kita tahu pasien gagal ginjal salah satu penyebab utamanya kan diabetes. Nah, ini mereka bingung dengan gula yang sangat tinggi dalam susu ini kok malah diberikan pada orang gagal ginjal. Ayo kita bahas. Jadi benar ya teman-teman, salah satu penyebab utama gagal ginjal kronik adalah diabetes. Ya, ini sudah sering saya jelaskan di beberapa video saya tentang gagal ginjal kronik. Jadi diabetes adalah dua terbesar penyebabnya selain hipertensi. Jadi memang untuk mencegah terjadinya suatu gagal ginjal kronik, kita wajib menghindari atau wajib membatasi konsumsi gula dan makanan atau minuman-minuman manis. Tapi dalam hal ini harus dibedakan konteksnya, yaitu konteks pencegahan gagal ginjal kronik dan pengobatan gagal ginjal kronik. Jadi kalau kita nggak mau sakit gagal ginjal kronik, memang harus mencegah terjadinya diabetes. Salah satunya menghindari makanan atau minuman manis tadi. Tapi untuk pengobatan, ini saya bukan bilang pengobatan tuh artinya gagal ginjal kroniknya bisa sembuh, tidak. Tapi ini dalam konteks suatu kondisi di mana seseorang itu sudah mengalami gagal ginjal kronik. Artinya ada beberapa suplemen atau mungkin makanan atau minuman yang sebelumnya tidak diperbolehkan untuk orang ini karena untuk mencegah penyakit gagal ginjal kronik. Tapi pada kondisi tertentu justru makanan atau minuman ini sangat diperbolehkan daripada pasien gagal ginjal kronik ini nantinya mengalami gangguan gizi atau kekurangan gizi. Harus dipahami bahwa pasien-pasien gagal ginjal kronik ini adalah pasien-pasien dengan populasi khusus. Kita tahu gagal ginjal kronik itu kan ada dari stadium 1 sampai 5. Dan masing-masing stadium ini menunjukkan semakin beratnya penurunan fungsi ginjal dan menunjukkan semakin beratnya kalau penurunan fungsi ginjal semakin berat pasti komplikasi yang muncul juga semakin berat. Biasanya di atas stadium 3, pasien-pasien gagal ginjal kronik ini akan mulai mengalami mual dan muntah ya karena penumpukan uremik atau penumpukan racun-racun uremik yang nggak bisa keluar. Saya pernah jelaskan di video tentang sindroma uremik. Jadi biasanya jadi mual muntah, tidak nafsu makan, anoreksia, penurunan berat badan, dan lebih parahnya lagi misalnya pasien-pasien ini akhirnya harus menjalani cuci darah rutin, itu resiko mereka untuk mengalami kekurangan gizi itu semakin besar. Karena selain tadi itu masalah uremik ya, masalah mual muntah dan lain-lain, biasanya juga ada masalah radang dan infeksi yang sering menyerang pasien-pasien gagal ginjal kronik yang daya tahan tubuhnya memang sudah rendah. Akhirnya semua faktor ini bisa menyebabkan pasien-pasien gagal ginjal kronik itu sangat beresiko mengalami kekurangan gizi. Selain itu ada plot twistnya. Pada pasien-pasien gagal ginjal kronik yang sebelumnya disebabkan oleh diabetes, justru bila dia sudah mengalami gagal ginjal kronik dengan stadium yang semakin berat, malah gula darahnya biasanya cenderung jadi normal atau malah akhirnya dia sama sekali tidak perlu minum lagi obat-obatan diabetes ataupun suntik insulin. Hal ini bisa terjadi karena pada kondisi pasien gagal ginjal kronik itu terjadi banyak sekali perubahan metabolisme di dalam tubuhnya. Salah satunya adalah perubahan metabolisme hormon insulin, di mana hormon insulin ini dia dihancurkan atau dimetabolisme di ginjal. Sementara pada kondisi gagal ginjal yang ginjalnya udah rusak, justru insulin ini umurnya jadi lebih panjang. Jadi seolah-olah orang ini memiliki kadar hormon insulin yang lebih tinggi. Akhirnya malah gula darahnya cenderung normal atau bahkan sering drop. Nah, inilah salah satu alasan kenapa makanan atau minuman atau suplemen apapun yang mengandung gula tinggi itu malah boleh diberikan pada kondisi-kondisi tertentu para penderita gagal ginjal kronik seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi sekali lagi ya Nephro Friends, harus dibedakan pemberian suplemen atau makanan minuman ini diberikan pada kondisi pasien yang khusus.
Artinya dalam kondisi itu memang ada rekomendasi dari dokter atau ada seorang dokter yang sudah menilai klinis dari pasien ini dan sudah dinilai bahwa orang ini memang membutuhkan nutrisi yang lebih baik atau lebih tinggi atau kebutuhan tertentu yang lebih dari orang yang lain. Misalnya dia membutuhkan kadar gula yang memang lebih tinggi karena dia cenderung drop, atau dia memang malnutrisi, kurang gizi dengan berbagai masalahnya tadi, dia mungkin membutuhkan suplemen yang sifatnya nggak bisa makanan yang benar-benar ada di sekitar kita sehari-hari. Dia nggak bisa makan nasi, dia nggak bisa makan lauk, dia nggak bisa makan makanan real food gitu ya. Jadi akhirnya dia membutuhkan suplemen yang sifatnya mungkin sudah dipermudah oleh para ahli gizi itu dalam bentuk bubuk. Jadi seperti susu ya, mudah dicerna, mudah dilarutkan. Jadi itu akan memudahkan pasien-pasien dengan kondisi khusus tadi ini untuk mendapatkan nutrisi yang sesuai. Jadi sekali lagi, suplemen-suplemen seperti itu diberikan memang betul-betul pada kondisi khusus, diberikan oleh dokter yang ahli di bidangnya, dan diberikan dengan jumlah dan jangka waktu yang memang diawasi dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.